Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang query SQL menggunakan Closaware. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Learning Path SQL, lalu dilanjutkan dengan Basic Query SQL. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana memfilter data menggunakan Closaware. Namun, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, seperti video sebelumnya, saya akan menggunakan table customer. Teman-teman bisa lihat di layar saya ya. Saya menggunakan table customer dengan struktur table yang hanya 7 kolom saja, yaitu customer code, customer name, customer city, working area, customer country, grade, dan receive. Dan untuk datanya pun tidak begitu banyak, hanya 25 data saja. Oke, sekarang kita lanjut saja ke SQL-nya. Nah, di SQL-nya di sini untuk Closaware itu sebenarnya cukup banyak ya. Dan tujuannya sederhana, yaitu bagaimana melakukan filter data. Itu ya yang teman-teman harus catat. Bagaimana melakukan filter data per baris. Nah, sekarang kita coba dulu dari yang sederhana. Misalkan gini, ini saya browse-nya akan saya buka di new tab baru biar kita bisa ngeliat. Nah, misalkan gini, teman-teman punya satu buah ingin mencari gitu ya. Saya ingin mencari orang-orang yang memiliki kata namanya itu ada huruf A-nya gitu. Tapi teman-teman lupa, oh siapa ya? Bisa aja kan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan Closaware. Jadi Closaware itu digunakan untuk memfilter teks ya teman-teman. Sekarang kita coba aja, kita menggunakan customer name di sini, where custom. Nah, where custom like seperti ini. Tadi kan aturannya adalah kita ingin mencari nama-nama siapa saja yang ada kandungan huruf A-nya. Berarti di sini kita menggunakan persen A, persen petik tunggal. Nah, persen di sini itu artinya adalah dia mengabaikan berapapun karakter sebelum dan mengabaikan berapapun karakter sesudah. Nah, berarti di sini selama memiliki karakter A, dia akan ditampilkan. Karena dia mengabaikan itu artinya terserah mau ada karakter sebelumnya atau tidak, atau ada karakter sesudah ataupun tidak. Itu yang menggunakan persen. Nah, ini kalau misalkan saya jalankan, go gitu ya, maka kita akan mendapatkan customer yang memiliki huruf A-nya. Seperti ini. Oke, nah lalu lanjut. Misalkan teman-teman punya kasus, Pak, kalau misalkan kasus saya bukan seperti itu, tapi kasus saya adalah saya ingin memfilter yang huruf depannya A. Beda ya, kalau tadi kan kita mengabaikan gitu ya, depan belakang. Ini ingin huruf depannya A. Nah, kalau kayak gitu berarti teman-teman bisa seperti ini. Nah, A persen itu berarti huruf pertamanya wajib A, setelah itu bebas. Ini kalau misalkan saya jalankan, maka hasilnya adalah ada Albert, ada Alvinas. Kita lihat aja di sini. Di sini yang huruf depannya A siapa aja sih? Kita urutin ya, ada Albert dan Alvinas. Sama ya hasilnya? Gitu. Nah, selain itu ada apa lagi sih untuk yang like? Nah, jadi di like itu tidak hanya persen ya. Ada juga yang namanya underscores. Underscores itu dia mengabaikan satu karakter. Satu underscore, satu karakter. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini, kita bacanya berarti dia mengabaikan huruf pertama, ya, dia mengabaikan huruf pertama, dan huruf keduanya wajib A, dilanjutkan dengan karakter bebas, yaitu menggunakan persen. Ya, jadi di sini tuh saya mengabaikan huruf pertama, tapi huruf keduanya wajib A, lalu dilanjutkan dengan apapun karakternya bebas. Nah, sekarang kalau saya jalankan, ada nggak sih kira-kira nama yang huruf keduanya A? Kita coba jalanin ya. Oh, ternyata ada, yaitu si Ravindran, Jack, Sasis, Sekan, Ramadanatan, terus Carl, sampai Ranggarapa. Itu semua huruf-huruf yang huruf keduanya adalah A. Oke ya teman-teman ya, itu adalah filter teks menggunakan like. Nah, terus where bisa apa lagi sih selain teks? Bisa juga untuk yang bersifat lebih dari satu. Misalkan gini, di sini kan kita punya data customer ya, customer city gitu. Customer city itu kan ada London, Brisbane, dan lain-lain.
Misalkan gini, teman-teman misalkan ingin, Pak, saya ingin tahu customer yang dari beberapa kota. Contohnya di sini saya ingin mencari dari Mumbai dan dari London. Nah, teman-teman bisa menggunakan klausa in di sana. Jadi di sini kita coba lihat dia ada di kolom customer city ya. Nah, customer city seperti ini, lalu in. Ini tuh seperti yang tadi saya bilang, dia mencari data berdasarkan value tertentu. Di sini kita mencari berdasarkan London dan Mumbai gitu. London, Mumbai. Ini lupa saya kasih petik ya. London dan Mumbai. Jadi saya ingin mencari customer yang dari London dan Mumbai. Dan ini saya jalankan, go. Ya, saya hanya mendapatkan customer city dari London dan dari Mumbai. Cukup sederhana dan simple gitu. Kita menggunakan klausa in. Kalau teman-teman mau menggunakan klausa yang lain boleh. Boleh aja teman-teman menggunakan klausa or. Tapi kan ribet banget. Contohnya gini, misalkan teman-teman ingin mencari dari London, Mumbai, Jakarta gitu ya. Masa teman-teman harus where customer city sama dengan London or customer city sama dengan Mumbai or customer city sama dengan Jakarta. Itu kan ribet banget. Nah, dengan in, teman-teman cukup customer city in, lalu teman-teman menyebutkan dia berasal dari daerah mana saja, kayak London, Mumbai, dan lain-lain. Dan itu bisa diterapkan untuk yang lainnya. Misalkan teman-teman punya data mahasiswa, dia dari kelas-kelas tertentu, atau dari kuliah-kuliah tertentu, mata kuliah tertentu, atau misalkan produk dari produsen tertentu. Nah, teman-teman bisa menggunakan dengan pola yang sama. Oke, itu yang kedua, yaitu klausa in. Nah, selanjutnya untuk logika sendiri, logika hubungan lebih besar, lebih dari, itu juga bisa kita terapkan. Di sini kita punya receive ya, kita punya receive di sini. Misalkan pada kasus ini saya ingin mengetahui yang receive-nya lebih dari 10.000. Nah, berarti di sini kita ganti dulu where-nya dengan receive. Receive seperti ini. Where receive lebih dari 10.000, cukup sederhana, hanya seperti ini. Dan ini kalau saya jalankan, maka akan menampilkan customer yang receive-nya lebih dari 10.000. Cukup mudah ya. Nah, problemnya adalah kalau teman-teman ingin menampilkan berdasarkan range tertentu. Misalkan receive-nya dari nilai 7.000 sampai 9.000, atau 5.000 sampai 7.000, atau 5.000 sampai 10.000. Maka teman-teman kalau menggunakan cara seperti ini, akan sangat ribet kalau teman-teman tidak menggunakan klausa yang semestinya. Masa teman-teman harus receive lebih besar dari 5.000 and receive kurang dari 10.000. Kalau tentang 5.000 sampai 10.000 itu kan ribet banget tuh. Maka teman-teman bisa menggunakan klausa between. Jadi misalkan receive between seperti ini, kita 5.000 sampai 10.000 ya, 5.000 and 10.000. Sederhana, dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan rentang receive yang nilainya 5.000 sampai 10.000. Ini kalau misalkan saya go, maka kita akan mendapatkan nilai dari 5.000 sampai 10.000. Jadi apakah operator logika kayak OR dan AND itu tidak perlu digunakan? Kadang perlu, kadang enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan klausa yang tepat, ya teman-teman nggak perlu menggunakan logika OR ataupun logika AND. Oke ya, dari saya itu saja. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Terus pantengin video tentang query, karena setelah ini kita akan membahas tentang function, grouping, dan having. Oke? Dari saya itu saja. Terima kasih. Salam.